oleh bayi yang berukuran normal. Jadi ini contohnya, misalnya Tasya periksa pasien, ukuran bayinya normal, misalnya 3 kilo ya, taksiran berat janinnya. Tapi eh, anaknya nggak bisa-bisa lewat. Nah, itu artinya distosia panggul ya. Oke, tapi kalau misalnya kebalikannya, eh, ini ibu sudah terbukti bisa melahirkan anak pertama, pas anak kedua rupanya anaknya 4 kilo, maka itu distosianya passenger ya, contohnya. Jadi itu kalau ceritanya tentang besar janinnya. Tapi kalau letak janinnya berbeda, maka itu juga termasuk distosia passenger. Jadi dia rupanya tidak vertex, tidak presentasi kepala, rupanya dia presentasi bokong gitu ya. Maka itu masuk ke dalam penyulit. Kemudian ada psikis juga ya. Ini tambahan saja, ya hamil bersalin nifas itu pasti ada hubungan dengan psikis. Oke, kita mulai dengan distosia power. Distosia power itu artinya kontraksi ibu terganggu, ya. Kontraksi atau his daripada ibu ini terganggu. Nah, pada dasarnya kan kalau yang normal itu, Tasya dia harusnya eh, seperti yang Bang bilang kemarin ya, mesti ritmis. Setiap 10 menit, mulailah satu kali kontraksi 10 detik, kemudian mulailah dua kali 10 detik, mulailah sampai 4 kali 15 detik, dan seterusnya, baru dia keluar anaknya. Jadi ritmis, pelan-pelan, makin lama makin kuat ya, dan beraturan. Nah, ada masanya di mana power itu tidak seperti itu. Misalnya, dia kecapean, kontraksinya nggak kuat-kuat ya. Eh, harusnya tuh bukaannya itu eh, bertambah 1 cm per jam, tapi rupanya ini nggak bertambah-tambah, kontraksinya pun nggak kuat-kuat. Nah, kenapa bisa begitu? Yang paling jelas pertama adalah namanya primigravida tua. Apa tuh primigravida tua? Artinya dia kehamilan pertamanya di usia yang sudah tua. Misalnya dia baru pertama kali hamil itu di usia 45 tahun gitu. Itu artinya kan hamil pertamanya terlalu lama ya. Dan rahimnya itu jadinya tidak punya eh, pengalaman untuk bisa melahirkan seperti di usia muda gitu. Pasti berbeda. Atau yang kedua multigravida. Ini sudah kehamilan yang kesekian kalinya. Jadi rahimnya sudah mulai capek. Atau grande multigravida, udah lebih besar lagi, lebih dari 10 kali ininya hamilnya gitu. Kemudian apalagi ada yang namanya postmatur. Postmatur itu dia kehamilan di atas 42 minggu. Nah, kelewatan nih. Kemudian herediter, faktor keturunan biasa. Kelainan uterus, ada kelainan yang menyebabkan kontraksinya terganggu. Recording in Ataupun pun. progress. Ini Recording in adalah progress. inersia uteri. Ya, inersia itu artinya lemah.
Oke, uterusnya lemah. Ada yang primer, ada yang sekunder. Bedanya apa? Kalau inersia uteri yang primer dari awal itu sudah lemah. Oke, jadi dari awal sudah lemah. Kalau yang sekunder, awalnya normal. Makin lama makin kuat. Habis itu dia capek, baru dia lemah. Jadi nanti baca soalnya hati-hati ya. Kalau primer memang dari awal lemah. Kalau sekunder awalnya bagus, tapi makin lama makin lemah. Kalau tetani uteri apa? Kalau tetani uteri ini adalah kondisi di mana dia kontraksi terus tanpa jeda. Kan kemarin kita sudah bahas ini ya, Tasya. PPH. Normalnya setelah kala 3 selesai, maka di kala 4, rahim itu keras seperti batu. Ingat ya. Nah, ini belum apa-apa, belum lahir apa-apa, tuh udah keras duluan. Nah, ini namanya tetani uteri. Kayak tetanus dia ya. Jadi ototnya kontraksi terus. Jadi terus dan kuat tanpa interval. Nggak ada periode dia relaksasinya. Jadi keras terus. Inilah tetani uteri. Kemudian ada yang namanya incoordinate uteri kontraksi. Kontraksi tidak sinkron dari masing-masing otot. Jadi harusnya, eh, Tasya, kontraksi itu dimulai dari fundus, kemudian mengarah ke bagian posterior. Maksudnya gimana? Jadi ini rahim, dari kemarin gambar rahim mulu ya. Ini rahim, dia harus mulai dari sini. Kemudian kontraksi ke bawah. Harusnya arahnya begitu. Nah, tapi pada kondisi incoordinate ini, dia nggak kayak gitu. Entah dari mana-mana semuanya kontraksi-kontraksi aja. Yang penting kontraksi, tapi tidak ini. Tidak, apa namanya itu? Tidak, tidak teratur. Nggak ada arahnya, nggak jelas. Gitu ya. Itu inkoordinasi uteri kontraksi. Itulah yang menyebabkan si anak juga nggak keluar-keluar kalau gitu. Karena kontraksinya nggak jelas nih, arahnya kemana. Gitu. Oke, ada yang mau ditanya untuk istilah-istilah ini dulu? Tasya? Inersia, tetani, sama inkoordinat. Enggak, Bang. Oke, jelas ya. Nah, ntar Bang minum ya. Oke, penanganan distosia power. Nah, kita udah tahu tadi masing-masing itu definisinya apa. Sekarang tinggal bagaimana cara menanganinya. Nah, kalau misalnya ceritanya adalah lemah yang tadi ya, inersia uteri, maka obatnya adalah diberikan oksitosin. Supaya apa? Kontraksi meningkat ya. Sudah jelas. Maka diberikanlah oksitosin 5-10 unit yang digabungkan dengan dextrose 500 cc gitu ya. Nah, tapi ini syaratnya apa? Syaratnya adalah 2P lainnya tuh oke ya. Jadi misalnya eh, panggulnya normal, kemudian bayinya juga normal dalam artian berat badannya itu cukup 2.500 sampai 3.500 dan apa namanya itu? Presentasinya kepala. Begitu ada CPD, cephalopelvic disproportion, antara panggulnya yang beda atau bayinya kegedean, maka dianjurkan untuk langsung SC. Oke, gitu ya. Nah, tapi ini hanya dianjurkan untuk pasien yang HIS yang mula-mula normal, kemudian melemah. Jadi dibantu lagi dengan oksitosin. Tapi kalau dari awal sudah lemah, kemungkinan ada gangguan lain. Kenapa? Karena dia tidak terbukti pernah normal gitu loh. Oke, kemudian ada tetania uteri. Kalau tetania uteri, maka yang harus kita lakukan adalah pemberian obat-obatan opioid yang sifatnya adalah depresan. Depresan itu artinya menurunkan proses itu. Contohnya adalah morfin. Dan kemudian mengurangi nyeri si ibunya, sembari kita siap-siap untuk melakukan SC. Oke, kemudian ada incoordinate. Sama juga obat-obatannya maka diberikan depresan. Contohnya morfin, petidin, atau valium. Tapi ingat yang morfin aja dulu biar gampang ya, karena ini yang tersedia juga banyak.
Nah, kemudian ujung-ujungnya adalah SC juga. Gitu ya. Pada akhirnya penyelesaiannya adalah SC. Oke, yang kedua adalah distosia jalan lahir ya. Distosia jalan lahir ini kita mulai dari yang panggul sempit. Nah, panggul sempit ini artinya eh, jalan lahirnya itu tidak ideal untuk dilewati kepala si bayi, gitu ya. Nah, ini ada definisinya, tapi menurut abang ini tidak perlu dihafal ya. Oke, macam-macam ya. Ada yang diagonal, trigonal, dan segala macamnya. Ini abang rasa juga nggak bakal ditanya. Tapi paling minimal tahu bahwa kalau distosia jalan lahir artinya panggulnya itu ceritanya sempit. Definisinya apa? Ini rasa abang tidak perlu dihafalkan ya. Oke, tapi ada kelainan lain selain panggulnya sempit. Rupanya si ibunya ini bentuk panggulnya itu tidak yang seperti normal ya. Harusnya kan kalau wanita itu dia pada bagian panggul agak membesar. Itu namanya panggul ginekoid ya. Yang mana panggul ini yang paling ideal. Tapi rupanya ada panggul-panggul lain yang malah lurus ya, yang tidak sesuai gitu. Ada yang lebih lebar, ada yang lebih panjang dan seterusnya. Nih, kelainan bentuk panggul. Harusnya ada gambarnya nih. Oke, kelainan-kelainan kongenital juga. Kemudian ada kelainan tulang belakang, contohnya adalah lordosis ya. Artinya panggulnya itu terlalu mundur ke belakang, perutnya terlalu ke depan. Maka itu bentuknya tidak lurus dan tidak ideal untuk lahir normal. Kenapa gitu? Karena itu bisa jadi keturunan memang kongenital atau sebelumnya ibunya ada kecelakaan yang menyebabkan eh, jalan lahirnya jadi terganggu. Oke, cara mendiagnosisnya gimana? Inspeksi ya, inspeksi dulu dari panggul luar. Kemudian VT. Nah, nanti ada perhitungannya. VT ini arahnya kemana? Jarinya ke atas sama ke belakang. Kemudian seberapa dalam masuk jarinya itu diukur. Caranya gimana? Itu untuk sekarang nggak usah ya. Untuk dokter umum juga nggak usah. Kemudian di foto foto panggulnya secara radiologis baru dilihat ya. Oke, tergantung pada tingkat kesempitan dan lainnya ini penanganannya. Tapi pada ujungnya sama juga, SC ya. Nah, tadi kan distosia jalan lahir keras, artinya memang yang panggulnya yang ini yang ada masalah. Kalau yang lunak, maka gangguannya ada di cervix atau di vagina, karena ini adalah jaringan lunak. Maksudnya apa tuh? Kalau di cervix, maka kelainannya ada rigid cervix, cervixnya keras, kemudian ada hanging cervix, cervixnya bergantung, ada conglomeratio cervix, ada edem cervixnya. Kemudian distosia vagina ada kelainan pada selaput darahnya, kemudian ada septum pada vagina dan seterusnya. Semuanya ini juga adalah sifatnya herediter dan didiagnosis dengan cara ya, inspekulo dan VT dilihat secara langsung. Cervix kan bisa dilihat langsung, vagina juga bisa dilihat secara langsung ya. Oke, nah kalau misalnya gangguannya di selaput darah ya maka diinsisi ya, dipotong selaput darahnya. Kalau misalnya dia ada rigid, hanging edem, ujung-ujungnya juga SC. Sedangkan yang konglomeratio, maka itu dilakukan insisi khusus. Gitu ya. Tapi pada akhirnya mungkin eh, pada akhirnya mungkin Tasya itu juga sudah mulai mulai melihat pola. Oh kayaknya tiga em, kalau misalnya distosia, terapi definitifnya adalah SC gitu ya. Nah, kemudian ada yang namanya distosia janin, kelainan letak janin sama besar janin. Kita mulai dari letak janin dulu. Nah, letak janin ini ada yang em, presentasinya itu aneh ya. Misalnya harusnya tuh kita presentasi ubun-ubun kecil ya, di ubun-ubun pas, bukan ubun-ubun besar. Nah, di sini malah di puncak kepala. Ada yang presentasi dahi, ada presentasi muka. Kalau kayak gini ini kan kelainan ya. Pas kita apa inspekulo yang nampak malah muka bayi, atau pas kita VT yang yang teraba malah pipi bayi atau kelopak mata bayi.
Nah, gitu ya. Lahir-lahir muka bayinya bengkak gara-gara kita VT-VT ya. Kemudian ada letak sungsang, ada bokong, ada bokong sempurna, ada yang tidak sempurna ya. Ini nggak ada gambarnya. Nanti nanti kita lihat gambar ya setelah ini. Ini terima aja dulu yang teori ini. Letak sungsang itu ada yang bokong, ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Yang tidak sempurna ini namanya Frank Bridge. Sungsang itu bahasa medisnya atau bahasa Inggrisnya itu adalah bridge ya. Kemudian letak lintang. Letak lintang itu artinya ini rahim, harusnya kepala bayi itu di bawah kayak gini kan. Yang ini enggak, dia malah menyamping. Kepalanya di sini, sini, bokongnya di sini. Ini letak lintang. Kemudian presentasinya rangkap. Bokong dengan tangan, kepala dengan tangan ya. Bokong dengan kaki sih biasanya ini. Nah, itu kelainan letak janin. Artinya apa? Gampangnya gini. Normalnya adalah bagian kepala yang ubun, ubun, kecil. Selain daripada ini, maka ini adalah kelainan letak janin. Gampangnya gitu aja ya, Tasya. Oke, kemudian ada kelainan bentuk atau besar janin. Pertama, gangguannya di kepala. Bisa memang kepalanya besar akibat hidrosefalus atau ada tumor di bagian leher, tumor servikal. Ada distosia bahu. Nah, bisa pada anak yang di atas 4 kilo beratnya. Ada anak yang asites atau nggak ada kelainan jantung. Distosia bokong, ada menengoksel, ada spina bifida. Ini nanti bahasnya di blok anak ya. Atau kembar siam. Gitu ya. Nah, kemudian kelainan letak janin, etiologinya apa aja? Kita lihat di sini. Untuk yang letaknya defleksi atau di bagian kepala ada kelainan, bisa jadi dia kepalanya itu berubah-ubah posisi itu karena ada kelainannya. Contohnya apa? Anencefali, tengkorak kepala si bayi itu tidak ada. Yang kedua bisa aja tumor leher. Kemudian lilitan tali pusat di bagian leher menyebabkan kepala itu nggak bisa fleksi, ya, nggak bisa dagunya menyentuh bagian dada si bayinya. Atau sekunder, panggulnya memang sempit, jadi dia nggak leluasa untuk bisa mengubah posisinya. Atau plasenta previa, di bagian bawahnya ada plasenta, maka dia jadi susah untuk memposisikan kepalanya. Begitu juga dengan hidramnion. Terlalu ini rupanya anak hidramnion kan artinya cairan ketubannya banyak. Kalau cairan ketuban banyak artinya dia itu terlalu leluasa untuk bergerak-gerak. Jadi misalnya posisinya udah bener, tapi berenang lagi, berubah posisi lagi. Atau grande multipara atau anaknya besar ya. Kalau letak sungsang itu fiksasi kepalanya tidak baik ya, udah jelas pasti. Harusnya kepala di bawah, dia malah pindah kepala di atas, bokong di bawah. Kedua, janinnya mudah bergerak. Ini ujung-ujungnya hubungannya dengan apa lagi nih? Hidramnion juga ya. Cairannya kebanyakan, menyebabkan si anaknya keputar-putar. Plenum janinnya terlalu lama atau tidak diketahui ya, idiopatik. Nah, letak lintang juga sama, gara-gara hidramnion dulu ya ceritanya, jangan jauh-jauh. Kemudian ada penuh kantung kemih dan rektum. Presentasi rangkap ini biasanya gara-gara panggul sempit. Jadi dia terperangkap di dalam itu nggak bisa bergerak lagi. Nah, apalagi yang menyebabkan panggul sempit? Inilah gemeli. Sebenarnya bukan panggulnya sempit sih, cuma panggulnya terlalu berisi jadinya kalau gemeli itu. Oke, itu kalau kelainan letak. Kalau misalnya anaknya kegedean atau bentuknya lain, nah paling sering sebenarnya besar ya. Jadi ibunya itu rupanya penderita DM. Oke, karena ibunya penderita DM, maka KGD ibu meningkat. Masalahnya apa? KGD-nya ini, kadar gula darahnya ini masuk ke bayi. Nah, artinya apa? Bayinya juga malah mengonsumsi banyak gula. Akibatnya apa? Bayinya jadi berat badannya naik gitu loh. Makanya ibunya mesti minum obat DM supaya gula darahnya menurun. Supaya yang gula darahnya itu tidak sampai ke bayinya kebanyakan. Kalau enggak nanti bayinya malah jadi gendut.
Nah, bayi yang besar gara-gara ibunya DM itu kita namakan sebagai makrosomia di atas 4 kilogram. Gitu ya. Atau apalagi ada hipertiroid ya. Hipertiroid jadi hormon tiroid ibunya masuk ke tiroid anaknya menyebabkan anaknya juga jadi ada kelainan bentuk atau besar. Kemudian orang tuanya memang pada dasarnya besar, jadi ya anaknya juga ikut besar. Jadi memang genetik gitu ya. Atau anak yang posteran di atas 42 minggu. Kelamaan kan di dalam mendapatkan nutrisi, maka dia juga bisa lebih berat daripada bayi normal. Kemudian ada erythroblastosis fetalis. Ini artinya si bayinya tidak mendapatkan oksigen yang cukup, maka nanti anaknya lahir bayinya biru. Oke, kemudian plasenta yang terpisah tidak sempurna dan kelainan lainnya ya, herediter. Nah, jadi bagaimana cara kita mendiagnosa kelainan bentuk atau besar janin? Pertama, anamnesis dulu. Ibunya ada DM nggak? Kemudian ada gangguan tiroid atau enggak ya. Itu dua itu yang paling sering soalnya. Kalau misalnya ada DM, maka siap-siap untuk mengetahui anaknya itu gendut. Apalagi kalau dia datang pada trimester ketiga dan sebelum-sebelumnya dia tidak ada kontrol. Nah, kita palpasi dong. Lakukanlah Leopold 1, 2, dan 3. Dijumpai rupanya apa? Perut ibunya lebih besar daripada usia kehamilan seharusnya. Artinya TFU-nya meningkat. Gitu loh. Misalnya dia harusnya 20 minggu pas di umbilikus. Gitu kan? Rupanya pada kasus ini dia tidak pas di umbilikus. Dia sekitar 3 jari di atas pusar. Nah, kita tahu ini TFU-nya tidak sesuai dengan usia kehamilan. Artinya ini kayaknya bayinya besar gitu ya. Kemudian kepalanya nggak turun-turun. Biasanya kan kalau kita sudah masuk minggu ke 38, 37, ibu sudah mulai mulus-mulus tuh. Nah, maka kita periksa apa? Kita periksa Leopold. Leopold berapa, Tasya? Untuk periksa kepala turun apa enggak? 3 ya bang? Hmm. 2. Hei. 1. Semuanya aja bilang 4 ya. Leopold 3 fungsinya apa? Enggak, coba review dulu. Leopold 1. Leopold 1 fungsinya apa, Tasya? Lupa. Lupa bang. Oke, nggak apa-apa. Level 1 artinya kita ngecek satu TFU, ya. Yang kedua adalah mengecek bagian atas janin, ya, atas uterus, bagian paling atas, jangan lupa. Yang dua, maka kita periksa kanan dan kiri rahim. Level 3, kita ngecek apa? Ngecek bagian terbawah rahim. Level 4, baru kita ngecek sudah masuk PAP apa belum. Tahu PAP? Pintu atas panggul. Oke, jadi kalau pada pasien normal nih, dengan bayi yang normal, harusnya Leopold satunya dapat apa, Tasya? TFU ya bang? Tinggi. Ya, pas kita raba, apa yang terasa kira-kira di Leopold 1? Ini rahim nih, ini kepala kan, ini bayinya. Nah, Leopold 1 kan di sini. Kira-kira apa yang teraba di situ? Kaki. Kaki, terus yang paling gede, Perut. hmm,
Ini kakinya gini kan, menekuk. Jadi ada satu lagi apa nih? Bokong. Bokong ya. Jadi pada pasien yang normal, pada Leopold 1 kita dapatkan TFU-nya sekian, dengan bagian atas rahimnya adalah bokong dan kaki. Nah, bokong itu biasa kita sebut dengan teraba bagian kenyal, sedangkan kaki itu teraba bagian-bagian kecil, gitu. Oke, untuk Leopold 2 kira-kira kanan dan kirinya kita dapatkan apa? Kalau gitu, Tasya. Punggung. Oke, punggung. Atau yang biasa kita Perut. bilang sebagai keras dan panjang. Nah, kira-kira kalau di satu sisi dapat punggung, di sisi lainnya dapat apa? Perut. Oke, biasanya tidak teraba apa-apa ya, karena nggak sampai nih ke perut. Jadi cuma punggungnya aja yang terasa, gitu ya. Oke, kemudian yang tiga, biasanya apa yang kita dapatkan? Kepala ya, Bang. Ya, kepala. Maka itu adalah bagian keras dan bulat ya, keras, besar, dan bulat. Oke, kemudian pada level 4 apa yang kita dapatkan? Sudah masuk pintu atas panggul atau belum? Biasanya itu kita hitung dari 5/5. Kalau makin turun jadi 4/5, turun lagi jadi 3/5, sampai 0/5 baru dia nanti anaknya lahir ya. Nah, kayak mana cara kita tahu dia sudah masuk pintu atas panggul apa belum? Kepalanya diapain, Tasya? Di diraba. Digoyang ya. Oke, jadi ini contoh nih. Ini kepala. Ini pintu atas panggul nih. Gitu ya. Bedakan dengan kepala yang sudah masuk pintu atas panggul. Kira-kira kalau ini digoyang, ini badannya ya. Aduh, jelek banget gambarnya. Tapi paham maksudnya. Kalau ini digoyang, bisa digoyang nggak yang ini? Apanya nih goyang, Bang? Perut ya? Kepala, kepala bayinya kan dapat tuh. Kita pegang bagian bawah. Udah KKD belum sih? Skills lab ya kalau di USU namanya ya. Iya, RPS 3, Bang. Apa Ini tuh kan RPS baru 3? di blognya. Udah lewat. Belum. Ini kan baru yang kedua. Oh alah. Oke, gini. Jadi nanti Tasya, aduh, ini mesti tahu soalnya. Ini udah jauh banget kita bicara, tapi Leopoldnya belum tersentuh ya. Tunggu, 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 tunggu. Bentar ya. Aduh, 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 aduh. Ini kalau nggak dibahas nanti kita nggak nyambung soalnya. Nah, lihat nih. Ini Leopold 1 sampai 4 udah pernah lihat gambarnya ya. Udah, Bang. Oke, Leopold 1 kita ngecek apa tadi? Bagian teratas rahim ya, atau bagian janin pada fundus uteri ya. Leopold 2 pada bagian samping rahim. Bagian ketiga ini ya, kepalanya digoyangin. Nah, ini maksud abang kepala digoyangin itu. Ini bisa diraba kepala ini ya, bisa dapat. Nah, pertanyaannya adalah sudah masuk PAP atau belum gitu kan? PAP atau belum? Nah, sekarang bayangkan kepala ini sudah masuk dan belum masuk. Ini kepala, ini PAP. Ini belum masuk ceritanya nih. Yang ini sudah masuk karena pintunya sudah terbuka. Ngerti maksud gambar ya, Tasya? Ngerti, Bang. Oke. Ini kira-kira bisa digoyang nggak ke kanan ke kiri kepalanya dengan tangan seperti ini? Tengok, tengok, tengok. Bisa. Bisa, artinya sudah masuk atau belum? Belum. Oke, kalau kayak gini, bisa nggak digoyang? Nggak bisa. Apa?
Nggak bisa, Bang. Oke, nah itu nggak bisa. Artinya dia sudah masuk PAP gitu ya. Nah, sekarang kita, oh ya ini lagi. Ini nampak kan kepalanya, ini presentasinya apa? Udah masuk. Enggak, presentasi, presentasi. Presentasi itu artinya bagian terbawah janin. Apa bagian terbawah janinnya, Tasya? Ayo, ayo, ayo. Kepala. Oke, kepala. Lebih spesifiknya apa kepalanya? Ingat, Ubun-ubun. ubun-ubun apa? Besar apa kecil? Besar. Kecil. Kecil. Kecil ya. Kalau yang besar itu di mana, Bang? Besar itu di depannya lagi. Jadi, Hmm, gini-gini. Misalnya ini kepala bayi ya. Anggaplah ini kepala bayi. Hmm, aduh, jelek banget. Gini ya. Kepala bayi itu kan masih ini ya. Masih belum menyatu antara tulang tengkorak dengan yang lainnya. Bagian yang puncak ini kita namakan UUK. Sedangkan yang depan, yang dari jidat ke atas, itu kita namakan ubun-ubun besar. Nah, anak-anak itu lahir, bayi itu lahir di UUK ini ya. Kalau UUB nggak lewat. Makanya ini tadi yang defleksi, letak defleksi, ingat nggak tadi? ingat, Gitu ya. Bang. Oke. Berarti Leopold ini dicek trimester 3 ya, Bang? Iya. Di atas 20 minggu. Di atas 20 minggu. Oke. Nah, kita ganti kasus deh. Tadi ada cerita letak lintang kan? Nah, ini kita harus bisa mendiagnosis. Kita periksa lagi. Satu, dua, tiga, empat. Nah, letak lintang itu artinya rahimnya gini, bayinya satu di kanan, satu di kiri, gitu kan? Oke, anggaplah itu bayi. Nah, sekarang kita simulasi lagi. Ini mesti bisa ya. Leopold satunya kira-kira apa yang teraba, Tasya? Perut. Oke, biasanya kalau kayak gini gambarnya, dengan cairan ketuban yang cukup, di satu itu tidak teraba apa-apa, gitu ya. Nah, Leopold 2-nya apa yang teraba? Kanan apa, kiri apa? Kalau kanan lembek, kalau kirinya keras. Ya, bulat keras atau bulat lembek gitu ya. Kemudian dengan bagian kecil dan keras. Nah, nanti biasanya gitu cara kita mendeskripsikan Leopold karena kita eh, belum boleh berasumsi ini bagian apa gitu loh. Bukan berasumsi, maksudnya jangan bilang ini kepala atau gimana. Kita biasanya mendeskripsikan berdasarkan bentuknya apa dulu gitu loh. Tiga, dapat apa? Dapat keras panjang. Ya, keras panjang atau tidak ada ya. Nah, gitu. Ini artinya dia letak di bentang. Oke, saya. Nah, nanti untuk yang letak sungsang itu tinggal diatur lagi aja, dibalikin satu ke tiga. Karena yang di tiganya bakal jadi bokong, yang di satunya bakal jadi kepala gitu. Oke, gitu ya. Jadi nanti mesti keterampilan klinisnya mesti kita ulang lagi nih. Takutnya kita ngomong kejauhan tapi apa pasiennya masih bingung-bingung gitu loh. Oke deh. Nah, jadi apa penanganannya? Ya usahakan PSP, kalau misalnya nggak bisa, ujung-ujungnya tetap SC ya. Jadi hampir semua kasus kesulitan persalinan itu ujung-ujungnya adalah SC. Bukannya, mana tahu kan Tasya mendengar, ini kok dokter nih semua pasiennya di SC, SC, ini mau cari duit, mana tahu gitu kan, atau yang di berkembang di masyarakat itu seperti itu. Padahal bukan bukan begitu gitu ya. Semua tuh banyak pertimbangannya dan kebanyakan kesulitan persalinan itu ujungnya adalah SC gitu loh. Kalau enggak anaknya meninggal atau enggak ibunya yang kena gitu ya. Oke.
Jadi cara mendiagnosisnya gimana? Ya tetap aja periksa dalam ya, PT dan teraba apa yang paling bawah. Nah, penanganannya gimana? Eh, lihat, kayak abang bilang tadi, ujung-ujungnya ini ya, SC, 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 SC. Yang dalam bahasa dokter umum adalah ya rujuk kalau gitu. Nah, tapi ingat lagi, sebelum SC itu kan pilihan paling terakhir. Ada yang bisa kita lakukan dulu di awal. Misalnya nih, kalau misalnya defleksi, kita bisa coba aturkan posisinya lagi, miringkan pasiennya. Atau misalnya dia eh, yang letak sungsang, masih boleh dicoba partus spontan dulu. Itu masih bisa. Dengan syarat berat badannya terpenuhi, nanti ada teorinya. Gitu lah ya. Kemudian letak lintang juga begitu. Biasanya letak lintang itu kita coba untuk yang namanya manual versi ya. Versi manual. Nggak ditulis di sini. Versi manual tuh apa? Kita coba puter ininya, bayinya. Tapi ini hanya boleh dilakukan di rumah sakit. Dan kita sudah siap-siap di kalau terjadi sesuatu. Gitu ya. Mana tahu pas kita puter-puter, tiba-tiba DJJ bayinya naik. Jadi 160. Rupanya pas kita puter-puter itu, plasentanya copot. Atau misalnya tiba-tiba bayinya terlilit apa tali pusar pas kita putar-putar. Makanya ini sebenarnya juga sudah tidak dianjurkan lagi ya untuk versi-versi ini. Paling aman tetap ujung-ujungnya adalah SC juga. Gitu. Oke. Kemudian kelainan psikis. Kelainan dasar ketidakmatangan emosi dan psikoseksual. Artinya apa? Ini ibunya tidak siap untuk satu punya anak ya. Kedua tidak siap untuk membesarkan anak. Jadi dia nggak matang secara emosi dan psikoseksual. Faktor yang mempengaruhi apa aja? Dia takut berlebihan pada masa hamil, takut tidak menjadi ibu yang bertanggung jawab, tidak sanggup untuk anaknya, atau ya macam-macam lah ya. Atau memang psikiatrinya abnormal, dia dulunya ada skizofrenia lah, ada demensia lah, ada macam-macam, atau waham. Riwayat perkawinan abnormal, ya, obstetri abnormal, riwayat kelahiran mati atau cacat. Jadi mungkin dia pernah sebelumnya itu ibunya ini melahirkan anak, anaknya anencefali, tengkorak kepalanya nggak ada, 2 hari meninggal di ICU, di NICU. Atau lahir-lahir anaknya sudah meninggal, stillbirth namanya. Nah, gitu-gitu dia bisa menyebabkan trauma mendalam pada ibunya dan ada kelainan psikis pada ibunya. Oke, pada masa hamil apa yang bisa dilakukan? Ya, kita rujuk ke psikiatri untuk dilakukan yang namanya CBT ya. CBT itu apa? CBT itu adalah Cognitive Behavioral Therapy. Ini akan membantu si ibunya untuk bisa mendapatkan perspektif yang positif terhadap kehamilannya, gitu ya. Kemudian melakukan latihan otot-otot, ya, istirahat dan pernapasan, atau yang biasa kita namakan sebagai teknik relaksasi. Nah, waktu partus apa yang dilakukan? Ya, kita pimpin dengan syarat yang terpenuhi tadi ya, jangan lupa. Kita berikan semangat, ayo Bu, tiup Bu. Nah, jangan membuat ibu tersinggung. Kadang-kadang ada juga perkataan-perkataan kita yang tidak sesuai nanti itu. Nakes-nakes ini ya ada juga yang kadang-kadang bicaranya tidak dipikirkan terlebih dahulu ya, tidak mementingkan perasaan pasien. Nah, kemudian rasa nyeri atau sakit diberikan analgetik atau anestesi yang seperlunya. Oke, pada masa nifas biasanya ini ada yang dinamakan sebagai baby blues syndrome. Pernah dengar, Tasya? Pernah bang. Oke, baby blues syndrome itu ya ibunya merasa tidak semangat hidup, nangis-nangis aja, merasa tidak ada yang mendukungnya di kehidupan, apalagi kalau suaminya juga tidak ikut mendukung. Nah, ini bisa menjadi lebih parah lagi yang namanya postpartum depression. Nah, kenapa ini makin parah? Karena di sini ibunya mulai mencoba untuk bunuh diri lah, mencoba membunuh anaknya, karena merasa, kehidupan ini isinya penderitaan semua, bagus anakku nggak usah hidup aja, karena nanti dia menderita terus, jadi mending mati sekarang. Ada yang kayak gitu. Ada yang namanya psikosis lagi, psikosis postpartum, kalau nggak salah itu namanya. Apa tuh? Psikosis postpartum ini artinya mulai halusinasi.
ibunya mendengar suara-suara. Ini anakmu adalah anak setan, udah bunuh aja, atau macam-macamnya. Itu atau dia mulai melihat anaknya seperti bentuknya nggak kayak anaknya, oh, bentuknya kayak anak babi atau apa gitu, yang lain-lain. Nah, padahal kenyataannya tidak. Nah, itu namanya psikosis postpartum. Ini dua-duanya harus konsul ke bagian psikiatri karena udah parah ya. Oke, kemudian apalagi yang bisa terjadi yang namanya perlukaan jalan lahir atau eh, laserasi jalan lahir nama lainnya. Laserasi jalan lahir. Ini tuh sama halnya dengan PPH kemarin sebenarnya. Jadi ini nggak usah dibahas mendalam lagi ya. Jadi PPH bagian yang kedua yaitu trauma jalan lahir, bisa di cervix, bisa di perineum. Untuk perineum dibagi 4 grade ya kemarin, 1, 2, 3, 4, yang mana tiganya dibagi ABC. ABC, tata laksananya ya di ini ya, di hecting, dijahit. Kok bisa gitu? Jangan lupa etiologi paling seringnya adalah apa kemarin? Partus precipitatus ya, gitu. Atau apalagi ada yang ibunya tidak apa namanya itu tidak siap, tidak siap dalam arti apa, ibunya tidak senam ibu hamil, yoga ibu hamil, tidak mengurut-ngurut bagian perineum dengan apa tuh, dengan minyak, dibantu dibantu suaminya harusnya supaya perineumnya tuh rileks dan jadinya lebih elastis, jadi dia nggak sobek gitu ya. Kalau nggak jadinya apa ini ya, perineum yang kaku dan ketat. Kalau kayak gitu ya sobek lah, dilewatin kepala bayi yang gede. Oke, tata laksananya juga sudah dijelaskan ya kemarin. Oke, pakai catguard. Benangnya benang catguard. Benang catguard itu sifatnya absorbable ya. Jadi ini bisa diserap tubuh, nggak perlu digunting-gunting lagi. Oke, cara mencegah terjadinya laserasi jalan lahir gimana? Maka kita bisa mempertimbangkan yang namanya episiotomi. Episiotomi itu adalah menggunting, nggak ada gambarnya lagi. Udah lah ya. Jadi jalan lahirnya, katakanlah ini vulva ya. Ini vulva, ini anus. Oke, ini bokong, ini pahanya. Terbayang lah ya. Nah, ini kita potong di sini. Set. Supaya apa? Supaya bayinya bisa lewat. Bisa digunting. Serot, serot. Nah, ini Tasya, lebih bagus kita gunting pakai kita potong pakai gunting maksudnya, dibandingkan dia sobek sendiri gitu loh. Jadi, kenapa gitu? Karena itu artinya kita bikin luka yang memang arahnya bisa kita kontrol. Kadang-kadang ada robek itu dia ke bawah kan, gitu loh. Kalau robek ke bawah itu bisa menyebabkan eh, macam-macam hal yang kayak kemarin itu. Bisa terjadi fistula, bisa tergabung antara urin dengan BAB-nya, dan itu kan nggak enak ya. Jadi kalau misal kita episiotomi, kita sudah tahu sobeknya itu arahnya kita arahkanlah ke bagian yang tidak menyebabkan komplikasi parah ya. Kita bikin potongannya ke samping. Karena kalau misalnya dia lahir normal kayak biasa, kita nggak bisa memprediksi ini dia bakal sobeknya kemana. Bisa aja sobek ke atas, bisa sobek ke bawah, bisa sobek kemana-mana. Jadi kita mengantisipasi dengan episiotomi. Oke, kenapa kita lakukan begitu? Terutama ketika dia ya primigravida tua, atau perineumnya keras dan kaku ya, anaknya gede, distosia bahu apalagi, dan seterusnya. Kapan dilakukan begini? Pada saat perineum nipis, kepalanya nggak masuk-masuk, diameter kepalanya gede ya. Manfaatnya apa? Supaya jalan lahirnya luas, dengan lukanya rata. Ya, inilah kenapa kita bikin luka yang terkontrol ya, menghindari robeknya sphincter ani. Nanti kalau sobek nggak bisa pula dia BAB dengan normal ya, gitu. Nah, keuntungannya apa? Mudah disayat, nyerinya sedikit karena cepat, zrot-zrot selesai dengan perdarahan yang bisa lebih kita kontrol. Tapi kalau misalnya dia kita biarkan sobek sendiri, nah itu nyerinya jadinya kan pelan-pelan ya, krok, 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 ya.
disobek pelan-pelan dengan kepala si bayi. Tapi kalau dengan episiotomi itu jadi seret-seret selesai. Tidak terjadi ruptur sphincter ani dan rektum dan seterusnya. Tapi kalau misalnya kerugiannya apa? Ya habis. Ini kerugian dari segi lokasi ya. Jadi ada medial, mediolateral sama lateral. Medial ke tengah, mediolateral ke samping gitu ya maksudnya. Gitu. Salah, balik. Medial tuh ke tengah, ke bawah. Medial ke bawah, mediolateral gini, lateral ke samping. Gitu. Oke, ada yang mau tanya, Tasya, untuk soal ini? Slide yang ini? Nggak ada, Bang. Nggak ada ya. Oke. Baru kita lanjut ke distosia bahu. Ya. Nah, distosia bahu ini artinya dari 3P yang tadi, hmm, power, passage, dan passenger. Distosia bahu termasuk ke yang mana, Tasya? Passenger ya, Bang. Passenger, benar. Karena yang terganggu adalah Bayinya. bayi, betul. Nah, tapi selain passenger, bisa juga satu lagi. Tapi yang mana? Yang passage. Passage. Passage-nya kenapa? Nah, jadi sempit ya, Bang. Sempit. Ya, karena sempit maka dia nggak bisa lewat. Ya. Namanya apa tuh kalau panggul sempit tadi? C, P, D. Ya. Cephalopelvic disproportion. Proporsi kepala bayi dengan panggul ibu itu tidak sesuai ya. Oke, distosia bahu disebabkan oleh deformitas panggul, ya. Kegagalan bahu untuk melipat di dalam panggul. Gara-gara makrosomia disebabkan oleh fase aktif dan persalinan kala dua yang pendek pada multipara. Sehingga penurunan kepala yang terlalu cepat menyebabkan bahu tidak melipat. Itu. Tapi intinya apa? Satu bisa panggul yang terganggu, maka ini adalah passage. Atau yang kedua, makrosomia, maka itu adalah passenger, gitu ya. Nah, ini adalah kegawat daruratan pada obstetrik. Karena kalau misalnya bahunya nyangkut, bayinya jadi nggak bisa lewat. Gitu ya. Nah, dua-duanya beresiko. Ibunya beresiko, bayinya beresiko. Oke, pada bayi yang 4.000 gram itu insidensinya 5-7%, sedangkan yang 4.500 itu 8-10%. Artinya apa? Semakin besar bayinya, semakin tinggi insidensinya. Oke, faktor risikonya yang pertama adalah makrosomia, seperti yang sudah dijelaskan tadi di atas 4.000 gram atau 4 kilo. Kapan kita tahu dia 4.000 gram? Yaitu saat kita melakukan pemeriksaan yang namanya TBJ, atau taksiran berat janin. Nah, ini ada rumusnya nanti ya, TFU dikalikan ini. Ya, ini kita bahas nanti deh, kalau misalnya mau. Ini khusus sendiri soalnya. Nah, perlu nggak USG untuk melakukan taksiran berat janin? Nggak perlu ya. Bisa kita lakukan tanpa USG. Tapi kalau bisa dengan USG juga nggak masalah. Artinya walaupun kita tidak punya modalitas USG, kita tetap bisa melakukan taksiran berat janin ya, menggunakan TFU. Oke, kemudian riwayat persalinan dengan bayi makrosomia. Sebelumnya sudah pernah riwayat keluarga dengan makrosomia. Kemudian ibu yang punya diabetes gestasional, multipara, atau dia di atas posterum ya. Nah, prognosisnya gimana? Biasanya bayi-bayi yang gede itu bisa menekan tali pusat dia sendiri. Kalau tali pusat dia sendiri tertekan, maka aliran darah ke dianya juga kurang. Kalau aliran darahnya ke dia kurang, maka suplai oksigennya terganggu. Disitulah bisa terjadi eh, bayi yang tidak sejahtera. Satu. Yang kedua bisa terjadi kerusakan plexus brachialis. Ini kebetulan gambarnya udah ada, jadi kita lihat aja langsung ya di sini. Ini bayi. Nah, di sini bisa terjadi dislokasi pada bagian bahu atau pundak.
Di sini ada yang namanya brachial plexus. Brachial plexus itu apa? Brachial plexus itu adalah kumpulan serabut saraf yang bercabang mulai dari cervical ke bagian ekstremitas superior atau bagian tangan. Nah, ini bisa tertekan atau terjadi cedera. Kalau misalnya cedera, maka itu bisa mengganggu inervasi atau persarafan dari yang terkena itu. Misalnya apa? Bisa terjadi ini namanya Erbs-Duchenne palsy ataupun paralisis Klumpke ya. Bedanya apa? Kedua-duanya ini adalah cerita tentang paralisis ya. Paralisis itu artinya eh, tangannya nggak bisa gerak. Itu aja. Itu aja dulu ya. Udah masuk saraf. Ini, Tasya. Udah bang anatominya. Oh, blok saraf? Belum bang. Belum ya. Oke, jadi nggak usah dalam-dalam dulu ya. Jadi ceritanya intinya paralisis itu artinya kelemahan ya. Lemah. Nanti cara tahunya gimana? Begitu bayinya lahir, tangan kirinya bergerak-gerak, tangannya menggenggam, sedangkan tangan yang satunya itu keplek, jatuh gitu aja. Nah, itulah yang menandakan adanya cedera plexus brachialis. Gitu ya. Nah, jenis cederanya yang mana, abduken atau Klumpke, itu nantilah kita ceritanya daripada pusing. Nah, kemudian bisa juga patah tulang. Patahnya di mana? Di clavikula, bisa juga di humerusnya ya. Ujung-ujungnya bayinya bisa kekurangan oksigen menyebabkan asfiksia dan ujung-ujungnya jadi kematian. Gitu ya. Nah, masalahnya gimana nih? Kepala bayinya udah lahir, tapi bahunya terhambat dan nggak bisa lahir. Ini yang jadi masalah. Gitu ya. Jadi kayak mana penanganannya? Kepalanya dimasukin lagi terus di SC gitu. Atau bayinya ditarik aja keluar, dipaksa ya. Macem-macem ya. Oke. Jadi, Bang, ya. izin ke toilet bang. Oh ya, lanjut, lanjut. Ya, ntar ya bang. Oke. Udah bang. Oke. Selanjutnya, nah secara umum apa sih yang bisa kita lakukan? Yang paling pertama adalah setiap persalinan itu kita bisa curiga adanya distosia bahu. Jadi tetap waspada. Yang kedua, kita mesti mendeteksi dini adanya makrosomia. Terutama di kapan? Di kunjungan ke-6 atau trimester ketiga. Kita udah harus tahu taksiran berat janinnya berapa, besar apa kecil. Kemudian kalau misalnya memang sudah ada makrosomia, janganlah dipaksa persalinan spontan lagi karena terlalu beresiko. Mendingan langsung dilakukan SC ya.
Oke, ini kayaknya video ya. Nah, oke. Ini ada yang namanya turtle sign. Turtle sign itu artinya apa? Kepala bayinya itu sudah keluar nih. Ini kebetulan nggak berjalan videonya ya. Kepala bayinya sudah keluar, kemudian tapi bahunya nggak keluar-keluar. Jadi dia maju mundur seperti kepala. Yang Recording in bagus, kemudian progress. bisa kerja sama ibunya. Kemudian masih mengejan, masih bisa ibunya. Dorong bu, itu masih bisa. Kemudian jalan lahir dan pintu bawah panggulnya normal. Artinya dari sebelumnya kita sudah screening nih. Ibu, ini anak ketiga, anak satu duanya lahir normal. Maka dia terbukti bisa melahirkan normal. Maka dari situ kita tahu bahwa ini normal. Kemudian bayinya masih hidup, ya, dan tidak ada kelainan kongenital ataupun monstrum tadi. Oke. Nah, jadi bagaimana cara melahirkan bahu pada distosia bahu? Nah, kita bisa melakukan bermacam ini ya, manuver. Paling pertama ada yang namanya manuver McRoberts. Ini ingat dulu, ini urutan pertama dari manuver yang bisa dilakukan pada distosia bahu. Kayak mana manuver McRoberts itu? Manuver McRoberts itu artinya kita menyuruh ibunya untuk kakinya ini diangkat seperti pada gambar ya. Kemudian artinya apa? Panggulnya jadi semakin meningkat di atas. Ini akan membuat lihat di sini ya, ini angle-nya yang awalnya kecil ini bisa menjadi lebih lebar untuk jalan lahirnya. Nah, ini boleh dilakukan pada semua persalinan, tidak hanya distosia bahu ya, karena ini juga melebarkan jalur lahir dan mempermudah si bayi untuk lewat. Jadi tidak tidak distosia bahu pun boleh dilakukan gitu ya, manuver McRoberts. Kemudian ada manuver selanjutnya, yaitu manuver Masanti dengan manuver Rubin. Ini fungsi keduanya sama. Ingat tadi kan gambar di atas ini ada apa? Ada bahu di sini kan? Nah, kita mau melakukan disimpaksi bahu. Disimpaksi bahu artinya kita mencoba untuk si bahu ini eh, dibebaskan dari sumbatan, gitu ya. Nah, ada yang namanya Masanti dengan Rubin. Nah, Masanti ini apa? Kita melakukan penekanan pada bagian perut ibunya, gitu. Menggunakan ini bagian ini ya, tangan. Nah, dengan harapan ini bisa membebaskan eh, sumbatan yang terjadi ya. Nah, kalau misalnya yang Rubin itu kita masukin tangan ke dalam vagina ya. Bedanya di situ. Jadi lihat lagi gambar yang ini untuk mungkin mempermudah ya. Kalau misalnya Mas Santi tadi, Mas Santi menekan ke bagian perut ibu ya. Kalau yang Rubin tadi ya, Rubin, maka tangan ini masuk ke dalam kemudian membantu ininya keluar ya, bahunya keluar. Itu bedanya Mas Santi dengan Rubin. Nah, biar nggak kebalik-balik gimana caranya? Kalau abang hafalnya gini, Mas Santi ini massage, sama-sama masa kan? Massage itu artinya apa? Dipijat. Gerakan pijat yang mana? Inilah gerakan pijat tadi ya. Kalau Mas Santi massage, maka Rubin ya sebaliknya gitu ya. Rubin artinya diraba. Rubin raba, boleh lah ya. Apa tuh yang diraba? Nah, tuh, masuk tangannya ke dalam vagina untuk diraba. Gitu. Nah, katakanlah tangannya nggak bisa masuk. Jadi apa yang kita lakukan? Kalau misalnya tangan nggak bisa masuk, maka pikirkanlah untuk melakukan episiotomi. Ya, gitu.
Oke deh. Ya ini ada gambarnya bisa dilihat ya. Yang ini yang Rubin. Kemudian ada lagi yang namanya manuver Woods atau corkscrew. Manuver corkscrew itu kombinasi antara keduanya ya. Jadi satu tangan di bagian sini, bagian fundus, nanti itu akan memberikan tekanan untuk mendorong. Kemudian tangan yang satunya lagi itu membantu untuk memutar. Jadi corkscrew itu kayak ini loh, kayak apa namanya itu? Eh, Kayak skrup. Skrup kan diputer ya. Ini juga sama, diputer juga. Oke, jadi dia dilakukanlah rotasi seperti ini. Intinya manuver wood ini adalah rotasi. Ya, dengan harapan kalau dirotasikan, diputar anaknya, maka itu bisa membebaskan bahunya, gitu ya. Oke, inilah gambar-gambarnya. Tuh, jadi lihat posisi bayinya awalnya seperti ini, dan diputar lagi sampai tangannya keluar ya. Putar aja terus intinya. Jadi intinya kalau misalnya jawab soal manuver apa yang memutar-mutar bayinya atau yang melakukan rotasi, maka itu manuver Woods atau corkscrew ya. Oke. Nah, kemudian ada juga yang namanya ekstraksi vakum ya. Oke, 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 oke. Oke. Nah, ini slide baru nih sebenarnya. Jadi gini, pada pasien distosia kita bisa melakukan dua ekstraksi ya. Ini intinya dulu nih. Ekstraksi itu bisa vakum, bisa forceps. Kapan kita lakukan ini? Terutama pada pasien yang kala duanya lama, kala dua memanjang. Oke, berapa lama harusnya kala dua ini, Tasya? 14 ya Bang? 14. Hah? 4 jam. Nah, 4 jam. Lebih dari 2 jam, di atas 2 jam ya. Di bawah 2 jam maksudnya normalnya. Normal di bawah 2 jam, memanjang ketika dia di atas 2 jam. Nah, begitu dia di atas 2 jam, maka kita harus melakukan ini, ekstraksi ya. Ekstraksi bisa vakum, bisa forceps. Bedanya apa? Kalau vakum, ini membantu. Membantu itu artinya apa? Ibu masih bisa mengejan. Kalau yang forceps, ibu lelah. Maka sepenuhnya yang dilakukan persalinan itu adalah sama si dokternya atau yang pembantu persalinan yang menggunakan alat. Oke, itu dulu. Bisa ya. Vakum hanya pada ketika ibu bisa mengejan, jadi kita bantu ibu mengejan, bantu tenaga dari luar. Tapi kalau forceps itu dilakukan ketika ibunya sudah lelah. Bisa? Bisa Bang. Oke, ya. Vakum sama amannya dengan forceps bila digunakan oleh operator yang terlatih dan kompeten. Nah, masalahnya adalah kita itu tidak dilatih untuk menggunakan vakum dan tidak dilatih menggunakan forceps pada keterampilan klinis ya. Jadi ya sudahlah ya, dirujuk saja. Oke, kapan dilakukan? Pada kala dua yang lama. Oke, udah jelas ya? Kala dua lama kapan? Kalau dia di atas 2 jam. Makanya ini penting banget partograf ya. Oke, inilah pemeriksaannya. Kita lihat nanti ya gawat janin. Pas kita temukan DJJ-nya itu mulai turun nih. Wah, ini udah mulai gawat nih. Artinya janin sudah mulai gawat. Sedangkan di sini kontraksinya semakin tinggi ya kan. Oke, kemudian pada partograf kita temukan dia lambat. Oke, kapan dia tidak boleh dilakukan? Ya, sama halnya dengan kelainan yang defleksi tadi ya. Dia hanya boleh dilakukan ketika presentasinya adalah presentasi ubun-ubun kecil. Bagian kepala ubun-ubun kecil. Begitu dia dahi, jangan.
Begitu dia puncak kepala jangan. Begitu muka, bokong itu jangan ya. Begitu kalau muka, ya masa mukanya di vakum gitu ya. Oke, atau pada pasien yang panggul sempit atau CPD tadi. Udah tahu jalan lahirnya susah, dipaksa juga lewat. Nah, sobek lah dia nanti ya. Kalau nggak sobek, nyangkut. Oke, teknik ekstraksi vakum. Eh, lihat ini ada ubun-ubun besar ya, yang depan. Fontanella anterior sama fontanella posterior. Nah, fontanella posterior itu ciri khasnya adalah bentuknya segitiga. Inilah ubun-ubun kecil, disitulah kita lakukan penempelan daripada si vakumnya. Kalau yang anterior fontanel itu bentuknya adalah segi empat gini tuh. Ciri khasnya ya. Ini adalah ubun-ubun besar. Oke, lokasinya yang lingkaran ini ya. Lingkaran ini. Nah, tuh ya. Lihat bukan di sini, tapi di sini ya. Sinilah ditarik. Oke. Lihat arahnya disesuaikan dengan jalur lahirnya ya. Ini ada tekniknya sendiri. Kalau kita cukup untuk jawab soal kapan-kapannya aja. Ini alat-alatnya, ini berbagai alatnya. Oke, syaratnya apa? Satu, bukaan serviksnya lengkap. Ya, bukaannya sudah mesti 10. Dengan presentasinya kepala. Bayinya aterem. Tidak ada CPD. Ya, anaknya hidup. Penurunan kepalanya di stage 0 atau 2/5. Kondisinya baik, ibu kooperatif, dan masih, ini kata kuncinya, masih mampu mengejar. Ya, intinya apa? Semuanya bagus, cuma lama aja gitu ya. Intinya tuh gitu. Semua bagus, cuma lama gitu. Intinya tuh ini, ya, ini kadang-kadang teori itu panjang. Jadi abang suka bikin kalimat sendiri untuk mempermudah ya. Oke, kapan dia gagal? Ketika setelah 3 kali tarikan, itu nggak lahir-lahir. Atau dalam 25 menit dia tidak lahir. Jangan-jangan apa? Ada CPD. Atau ada lilitan tali pusat. Jadi jangan dilanjutkan ya. Atau yang kedua apa? Tekanan vakumnya bocor. Harusnya vakumnya itu kuat ya. Ini ya harus diperhatikan di alatnya. Nanti alatnya tuh ini kan. Nah, ini kan Tasya lihat dia muter ke arah sana ya, dari sini. Ini artinya adalah tekanan vakumnya bagus. Tapi kalau misalnya udah nempel di kepala bayinya dan dia masih di sini-sini aja, maka ini artinya tekanan vakumnya nggak bagus atau ada yang bocor, entah di alatnya atau di selangnya. Oke deh, itu aja sih. Inti dari semua ini tetap pada slide pertama yang abang bikin tadi. Ya, ini ya. Ini dia. Intinya tuh cuma ini dari sepanjang slide itu. Oke, ada yang mau ditanya mungkin Tasya? Nggak ada, Bang. Nggak ada ya? Oke, kalau gitu kapan tanggal penting selanjutnya? Ada ujian atau apa gitu dalam waktu dekat? 2 minggu lagi, Bang. 2 minggu lagi ujian. Heeh. Oke, kemudian masuk materi apa tadi? RPS 3? Ya, itu baru skill lab. Skills lab. Oh, oke. Kemarin-kemarin itu belum ada skills lab, baru kuliah-kuliah aja gitu ya? Iya, Bang. Oke, oke, oke. Skills lab itu artinya masuk masuk ruangan kemudian praktek-praktek gitu kan? Iya, Bang. Keterampilan klinis kan? Oke. Itu sebelum masuk ruangan ada responsi dulu atau apa gitu-gitu nggak? Hmm, Atau langsung masuk aja? nggak tahu, Bang. Oh, belum pernah? Angela Tasset belum, Bang. Oh, oke. Oh iya ya, semester 3 kalian ya. Astaga, baru perdana. Ya, 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 ya. Oke, oke, oke. Abang lupa. Soalnya kalau kami itu ada responsi dulu. Kalau nggak bisa jawab, nggak boleh masuk gitu loh. Jadinya nggak jadi skills lab, terus remedial gitu loh. Abang nggak Hmm, tahu kalau di apa di USU gimana. Maksudnya gini, kalau misalnya memang ada gitu-gitu ya kita persiapkan. ya nanti Mate- tatanya. Tanyalah materinya apa, nanti 1 hari sebelumnya atau berapa hari sebelumnya kita bikin supaya nanti Tasyanya siap. Ataupun kalau nggak ada responsi ya artinya masuk dalam keadaan yang sudah tahu. Jadi
lebih nyambung kalau misalnya lagi skills lab. Jadi nggak main HP nanti di dalam gitu loh. Iya, Oke, Bang. eh, kita udah 2 minggu les kan. Ada yang mau disampaikan mungkin ke abang, entah eh, penyampaian materi atau apa segala macam gitu. Nggak ada, Bang. Nggak ada, pas ya. Mm-mm. Oke deh kalau gitu. Ya udah nanti kasih tahu aja abang kapan tanggal-tanggal penting, jadwal-jadwal penting, biar kita siapin semuanya ya, jauh-jauh hari. Oke, Bang. Oke deh, selamat berakhir pekan. Kita tutup dengan doa putul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, makasih ya Tasya. Thank you, Bang. Oke.